kami tetap tidak akan pernah gentar, kami tidak akan pernah takut dengan intimidasi, intervensi, ancaman apapun, karena kita sebagai kader sudah terbiasa, terdidik oleh Ibu Ketua Umum kami untuk berani menyuarakan kebenaran. Jadi tidak akan pantang mundur untuk kita dalam berjuang bersama menyuarakan kebenaran. Ada masalah-masalah nanti ketemu dengan saya. Gitu. Kita selesaikan. Malu sebetulnya, kita malu. Iya, ini urusan dapur PDIP, jadi masyarakat Indonesia tahu ini. Malu Pak kita. Tapi ya itu karena kita tertanam jiwa-jiwa kita sebagai petarung, kita sebagai yang sering di medan tempur dan selalu dibekali dengan pendidikan politik yang kita harus berani menyuarakan kebenaran, tidak pernah takut dan tidak pernah ciut. Ya akhirnya jangan disalahkan kalau kita di dalam menyuarakan untuk menuntut keadilan ini dianggap mungkin kita itu dianggap terlalu berani dan sebagainya. Ya itu termasuk sukses didikan senior-senior kami. Karena kita melihat KPU yang sekarang di Jawa Tengah ini kayaknya semuanya tertutup ya Pak, tidak transparan. Kita itu minta informasi apa aja sulit, susah untuk kita lakukan. Jadi era keterbukaan, pemilu yang jujur, adil, itu tidak kami rasakan. Iya, demokratis itu tidak kami rasakan. Mereka melakukan pleno-pleno secara tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, hari ini kita dari Semarang datang ke Solo jauh-jauh untuk menemui salah satu Ketua Paguyuban Banteng Sokaludiro. Namanya Mas Wawan Mulung. Selamat sore Mas Wawan. Selamat sore. Teman-teman, kalau Anda mengikuti perkembangan politik di sosmed, hari-hari ini politik kita digaduhkan dengan istilah sistem komandate stelsel di internal PDIP, di pencalikan PDIP ya Mas. Betul. Sistem komandate itu kemudian menjadikan kekisruhan di antara caleg-caleg PDIP. Satu, mereka adalah caleg-caleg yang menang di dapilnya, menang secara aturan KPU, tetapi tidak dilantik karena sesuatu sebab di dalam istilah sistem komandate. Nah, saya yakin Mas Wawan, penjenengan sebagai Ketua Paguyuban dari teman-teman caleg yang jadi korban sistem komandate. Iya, kebetulan itu ada satu wadah. Ada berapa total itu? Yang ada di barisan kami sekitar 30 caleg. Oke, saya potong lagi ya. Ada 30 caleg dalam tanda petik yang jadi korban sistem komandate. Lalu ada Ketua Paguyuban namanya Mas Wawan Mulung di samping saya ini, yang kemarin demo juga KPU Jawa Tengah ya Mas ya. Nah, kita pengen tahu Mas Wawan Mulung, mungkin juga masyarakat ya, bingung juga mendengarkan sistem komandate dibuat oleh PDIP, lalu hasilnya setelah pileg menghasilkan korban-korban dalam tanda petik. Sebetulnya sistem komandate itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Pertama itu dulu Mas Wawan. Ya. Saat ini pemilu 2024, kami sebetulnya sebagai caleg itu sudah lama ya. 2 tahun kami disosialisasikan tentang aturan-aturan sistem komandante yang akan diberlakukan di pemilu 2024. Akan tetapi di dalam penyampaian sosialisasi kami sebagai caleg itu mayoritas, karena kita kan juga sudah ketemu dengan caleg-caleg yang lain dari beberapa kota juga menyampaikan hal yang sama. Artinya banyak sekali penyampaian aturan-aturan yang ngambang. Memang garis besarnya komandante itu tujuannya dari partai kami agar meminimalisir pertarungan internal. Artinya kita semua terbagi menjadi bagian desa-desa binaan untuk memimpin, untuk meraih suara di desa-desa yang sudah disepakati dan ditentukan. Itu yang pertama Bapak. Akan tetapi di dalam penyampaian sosialisasi itu kita awalnya itu direkrut sebagai caleg dan disosialisasikan, diberikan pemahaman, pengertian bahwa besok itu yang akan dilantik itu sesuai persentase, bukan suara terbanyak saat itu. Maka seperti korban-korban caleg komandante, selain itu yang memperoleh BAINIM
yang diumumkan KPU, yang versi seperti saya ini akan lebih banyak, tapi mereka diam dan tidak bersuara karena modalnya saja sudah berbeda, Pak. Oke, Mas, maaf, saya potong lagi, nanti itu diteruskan nggak apa-apa ya. Saya ingin mendetailkan tentang sistem komandate. Itu saya kira masyarakat umum itu belum ngeh lah sampai hari ini ya. Tadi saya sudah sedikit mencatat itu yang pertama tujuannya sistem komandate itu dibikin PDIP supaya antar caleg itu tidak rebutan wilayah. Intinya wilayah. Itu ya. Dijonasi lah. Caleg A di sebelah sini di desa ini, caleg B di desa ini supaya tidak berebut suara. Itu tujuannya. Tetapi teknis sistem komandate itu sebetulnya sampai akhirnya menjadi hasil suara, lalu sampai akhirnya teman-teman terancam tidak dilantik itu tekniknya seperti apa sih sebetulnya? Yaitu karena hasil ya Pak. Jadi seperti kita kan sudah terbagi seperti yang disampaikan Pak Bejan, terbagi yonasi dari desa binaan-binaan. Sedangkan hasil dari perhitungan secara mandiri di partai kami dengan hasil perhitungan di KPU itu berbeda. Karena KPU menggunakan sistem by name, yang mana itu suara terbanyak yang mereka umumkan menang sebagai pemenang, berhak dilantik di dapil itu di dapil. Kalau sistem komandate bagaimana mengartikannya? Buat aturan baru itu seperti apa? Itu sistem teritorial. Jadi contoh kita sebagai caleg mendapat desa untuk membina 5 desa. 5 desa itu kita ditaruh satu caleg PDIP. Ditaruh caleg satu PDIP caleg lain tidak boleh mencari suara di situ. Tidak boleh. Kalaupun ada suara caleg lain di daerah itu akan secara otomatis lebur menjadi haknya caleg yang ada pemilik di desa binaan. Desa binaan atau daerah komandate itu ya. Jadi, komandan tempur itu berarti calegnya itu ya. Berarti kemelut yang terjadi saat ini, jadi di sistem perhitungan mandiri secara teritorial di Partai PDI Perjuangan itu kalau mengikuti aturan komandante dimenangkan, akan tetapi di KPU tidak. Di KPU itu ada hasil yang lain, caleg yang lain. Nah disitulah akhirnya muncul polemik yang berkepanjangan sampai saat ini. Kalau tidak salah itu yang kami catat, caleg yang di sistem di wilayah komandate itu katakanlah dia kalah ya Mas. Terus tapi sebetulnya di dapil dia menang, itu kalau dalam aturan sistem komandate caleg itu tidak dilantik ya. Betul. Jadi menang di dapil tetapi kalah di komandate di wilayah teritorial wilayah tempur. Maka dia tidak dilantik. Itu adalah aturan yang dibuat PDIP. Tetapi di KPU siapapun yang menang di dapil dialah yang berhak dilantik menurut undang-undang. Betul. Jadi bertolak belakang ya ini. Jadi aturan komandate internal PDIP dengan aturan KPU ini sebenarnya bertolak belakang ya. Bertolak belakang. Itu yang terjadi, kemudian menjadi polemik ya. Atau sebaliknya ya Mas ya, kalah di dapil tetapi menang di komandate itu justru dilantik ya, kalau nggak salah ya. Nah, yang akan diterapkan seperti itu. Nggak salah ya. Nah, yang akan diterapkan seperti itu. Dan itu yang terjadi ya. Jadi Mas Wawan Mulung dengan teman-teman yang sementara ini jumlahnya 30 itu adalah orang-orang yang menang secara dapil, aturan KPU, berhak dilantik, tetapi di komandate masing-masing di wilayahnya dia kalah gitu ya. Betul. Sehingga kena aturan sistem komandate, dianggap gugur ya. Makanya teknisnya kemarin teman-teman itu dalam pleno diumumkan KPU, tapi setelah itu diganti sama partai ya. Betul ya Mas ya? Betul. Ada beberapa KPU kota yang sudah melakukan pergeseran. Ini sebagian ada yang belum ya? Ada yang belum. Itu satu tentang sistem komandate. Kemudian untuk Mas Wawan Mulung sendiri, kalau tidak salah itu korban sistem prosentase ya? Prosentase saya. Nah itu seperti apa Mas? Bedanya dengan komandate seperti apa itu kalau yang jenengan ini? Kalau saya bedanya dengan rekan-rekan yang saat ini menjadi bagian organisasi Banteng Socoludiro Jawa Tengah itu bedanya saya itu kan prosentase ya. Jadi saya secara prosentase kompetitor kita semua incumbent di wilayah dapil. Sesama caleg PDIP ini? Modal mereka hampir rata-rata 28.000 DPT dengan membina beberapa desa yang jumlahnya sekitar 28.000 DPT, sedangkan saya sebagai newcomer
Bahasanya begitu kalau jadi dibedakan baru, antara incumbent, caleg incumbent dengan newcomer. Dengan newcomer. Oke. Itu aturan itu di aturan PP 01 DPD disampaikan bahwa DPT itu terbagi menjadi 1,5 banding 2. 1,5 banding 2 BPP. Berarti incumbent mendapatkan dua kali dari hampir 1,5 dengan newcomer. Modal pembinaan DPT-nya, maksudnya seperti saya kan 19.000, kompetitor kita yang incumbent 28.000. Nah di situ kami dari awal direkrut itu memang kita itu diberikan pemahaman, pengertian yang mana yang akan dilantik itu sesuai persentase, bukan suara terbanyak. Oke, persentasenya seperti apa itu kalau persentase itu? Persentase itu artinya begini Pak, mungkin dari perolehan suara saya di PT 19.000, saya mendapat suara 6.000 itu berarti berapa persentasenya berapa itu. Terus kemudian incumbent yang mungkin saat itu binaannya DPT-nya 28.000 terus mendapatkan suara 7.000. Secara angka KPU kan menang, betul, penjenengan 7.000, menang sana, menang 7.000. Oke. Akan tetapi secara persentase kan yang punya hak kita Pak. Banyakan penjenengan sebetulnya iya, persentasenya, karena penjenengan 6.000 dari 10.000. Iya. Kalau dia 7.000 dari 30.000 katakanlah. Iya itu. Jadi kita modalnya saja sudah nggak sama. Lah kalau itu diberlakukan secara hasil suara terbanyak, otomatis newcomer sebagai generasi muda yang ikut pasti kalah ya. Bertarung di PDI Perjuangan nggak ada menangnya Pak. Oh jadi ada dua teman-teman ya dari setelah penjelasannya Mas Wawan Mulung sebagai ketua paguyuban teman-teman yang korban Komandate itu. Terus ada dua itu ya. Kemudian yang satu itu versinya, jadi dia menang secara bainim dan diakui KPU memang dia sebagai suara terbanyak di dapil ya. Di dapilnya, akan tetapi secara di aturan komandante teritorial di dalam membina desa binaan itu dia di bawah dengan pemilik suara teritorial. Jadi meskipun Bainim 6.000 terus ada di bawahnya suara Bainim 4.000, ketika rekan itu bisa menguasai teritorial dengan menghasilkan perolehan suara di atasnya yang memenangkan Bainim, itu dianggap pemenangnya itu yang menang. Itu menang. Sebagai penggantinya ya. Iya. Jadi itulah teman-teman. Jadi kita jadi agak paham nih ya soal sistem komandate yang kisruh. Sebetulnya kisruhnya di internal PDIP, tetapi masyarakat jadi ikut memikirkan ini. Iya. Nah sebetulnya itu memang tidak layak ya. Artinya masyarakat untuk mengetahui karena itu sistem internal partai sebetulnya. Betul. Tapi karena sampai sekarang terjadi banyak sekali polemik, protes, gugatan yang akhirnya semua menjadi tahu Pak. Oke Mas, itu sesi tentang komandate ya, sudah agak jelas kita ya. Kemudian yang berikutnya Mas, penjenengan kemudian dengan teman-teman yang saat ini jumlahnya 30 ya, itu adalah semuanya korban sistem komandate ini ya, sama sistem persentase berarti ya. Ini melakukan menempuh jalan apa ini saat ini? Ya kami dari awal, kami bicara di Sukoharjo, Pak Bejan, bahwa pertama saat itu juga kader-kader struktural pengurus PDI Perjuangan, berikut kader-kader relawan yang ada di daerah itu kan merasa tidak puas dengan adanya sistem yang akhirnya akan menggeser suara terbanyak. Contoh Pak, kita sebagai masyarakat di Kecamatan A yang melakukan pendukungan salah satu caleg sesuai undang-undang dan aturan pemilu, memang sah kita diumumkan sebagai pemenang di Kecamatan A itu. Lantas dengan serta-merta KPU itu menggunakan regulasi yang saat itu diajukan dari DPC PDI Perjuangan untuk menggantikan calegnya, yang menggantikan itu di Kecamatan B. Nah, itulah yang menjadikan polemik, masyarakat tidak bisa menerima karena apa? Yang dipilih itu calegnya yang mereka inginkan, kok tahu-tahu itu yang dilantik caleg yang di kecamatan yang tidak didukung dan tidak dipilih. Beda kecamatan itu kan menjadi riskan juga. Ini kalau dibuat aturan ini tidak adil ini.
tidak demokrasi dan tidak adil. Iya, betul. Karena yang jadi itu adalah orang yang tidak dipilih sebetulnya. Betul, iya, seperti itu. Itu yang terjadi. Yang terjadi seperti itu. Sehingga di masyarakat pun akan menimbulkan potensi kegaduhan juga ya, di antar pemilih ya. Saat itu, terus kemudian kami beserta rekan-rekan caleg yang merasa saat itu merasa dirugikan, kami juga diskusi, akhirnya kita juga protes melalui demo di Sukoharjo, di DPC Sukoharjo, akan tetapi saat itu kita tidak ditemui oleh pengurus DPC. Jadinya semakin liar, sekarang bisa berkembang, kira-kira kalau nggak salah ada 22 kota yang tergabung. Mengalami hal yang sama seperti ini. Dan kami 22 kota di Jateng ya? Di Jawa Tengah, dan kami juga sudah melakukan upaya-upaya, artinya kita mengadu ke Mahkamah Partai, yaitu DPP PDI Perjuangan, dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian ya? Perselisihan di internal kami melalui Mahkamah Partai ya. Yang kami sayangkan, KPU saat ini sudah berlomba-lomba, khususnya di Jawa Tengah ini sudah mereka saling mendahului untuk melakukan pergeseran tanpa dengan adanya menunggu sistem yang saat ini masih ditangani DPP PDI Perjuangan. Di situ kan DPP PDI Perjuangan selaku sebagai pimpinan tertinggi, yang permasalahan-permasalahan kita saat ini sudah ditampung dan saat ini sedang dibahas di Mahkamah Partai, akan tetapi sebelum ada keputusan dari DPP, KPU sudah berani menyampaikan pergeseran-pergeseran itu yang kami rasa itu sangat tidak adil dan sangat tidak manusiawi. Di mana itu? KPU mana itu? Kalau Karanganyar sudah, Sragen sudah, Sukoharjo sudah, Batang, Wonogiri sudah banyak, Pak. Ini tinggal beberapa KPU daerah yang belum. Jadi sudah ada penggantian caleg yang harusnya jadi sudah diganti-ganti karena sistem itu ya. Iya. Dasar dari KPU memang dari awal sudah menyampaikan kami akan menjalankan regulasi, aturan dan undang-undang yang mana peserta pemilu adalah partai politik. Akan tetapi di dalam penerimaan surat pengunduran diri, KPU harusnya kan juga profesional, artinya surat itu apakah benar, tidak ada cacat proses atau tidak ada unsur kesengajaan atau pemalsuan atau bagaimana, kan itu juga perlu dipahami. Jadi begitu ketika KPU itu mendapat rekomendasi berbentuk surat pengunduran diri yang diterima KPU itu sebetulnya banyak sekali yang cacat proses, kami bisa menjelaskan. Ya, surat pengunduran diri dari caleg yang tidak dilantik itu, yang disampaikan partai kepada KPU dalam waktu 14 hari setelah pleno ya. Itu di mana masalahnya surat itu? Itu kita menyampaikan salah satu contoh di Sukoharjo. Ketika KPU menerima surat pengunduran diri dari DPC PDI Perjuangan Sukoharjo, itu ada salah satu caleg yang dari Kecamatan Weru, Aris Setia Tiwi Pramudiatna itu kan surat kesediaan pengunduran diri, beda loh dengan surat pengunduran diri. Surat kesediaan pengunduran diri itu dalam MOU yang ditandatangani itu ya. Dan itu saat itu ditandatangani sebelum pemilu berlangsung. Sebelum pemilu berlangsung, dan tanggalnya juga tidak ada, bulannya tidak ada. Itu pada saat caleg mendaftar. Pada saat dalam perjalanan kita setelah ditetapkan DJT. Setelah ditetapkan. Ya, itu. Oke, sorry Mas. Jadi teman-teman yang jadi korban komandate ini pada saat proses pencalekan, kemudian sampai masa kampanye itu ya, sebelum masa kampanye ya, setelah ditetapkan sebagai caleg tetap, itu menandatangani MOU dengan partainya. Caleg PDIP menandatangani yang tidak bertanggal. MOU dengan partainya sudah disiapkan, tidak bertanggal. Salah satu poin MOU-nya itu
jika nanti kalah di Komandate, meskipun menang di Dapil, menang secara versi KPU, tapi kalah di Komandate, dia itu surat dianggap kesediaan mengundurkan diri. Oh, bukan surat pengunduran diri. Oke. Dan itu berarti kesediaan mengundurkan diri. Di situ kan ya? ketua DPC maupun sekretaris DPC sebagai saksi. Sedangkan DPC Sukoharjo itu kan kondisinya tidak aktif karena beliau sakit. Ketuanya? Ya. Waktu itu? Ya. Kok tiba-tiba muncul ada tanda tangan itu dan dipastikan itu ada dugaan itu palsu? Palsu. Oh. Iya. Tadi di-scan tanpa seizin ketua DPC. Yang lagi sakit itu ya? Yang saat itu ini yang disampaikan kepada KPU setelah pleno ya? Lebih aneh lagi, yang namanya Ari Setiadewi Pramudiatna ini, dia sebagai caleg tidak pernah menandatangani berkas seperti yang diajukan itu, karena itu yang menandatangani kadernya Ari Setiadewi, bukan calegnya. Oh, itu yang terjadi di Sukoharjo. Jadi ada potensi, maaf ya, penyimpangan dokumen, pemalsuan, sehingga teman-teman ini melihat ini ada cacat ya, ada cacat dokumen yang di situ ada potensi pidana yang kemudian nanti akan ditempuh juga ya. Oh, akan kita kawal, kita tempuh, kita upaya. Kira-kira itu terjadi dengan caleg-caleg lain yang seperti itu kira-kira? Banyak Pak. Contoh lagi mungkin yang ada di Karanganyar, Karanganyar, Klaten, Batang, kemudian Gerobokan itu lebih parah lagi. Iya ya, saya dengar juga di Gerobokan itu, oke, kalau pakai aturan Komandate, ini caleg ini menang Komandate juga, menang di Dapil juga, tapi pada akhirnya diganti juga. Diganti. Nah itu kan berarti sistem Komandante yang diterapkan di Jawa Tengah ini penuh dengan syarat kepentingan, Pak. Karena begini Pak Bejan, kalau memang sistem Komandante itu, aturan itu diterapkan, ada salah satu caleg yang namanya Bu Siswati dari Gerobokan, dapilnya saya kurang hafal, itu secara Bainim KPU menang, secara teritorial aturan Komandante menang, secara prosentase juga lolos, akan tetapi itu digeser caleg di bawahnya lagi, berarti ada satu tingkatan di bawahnya lagi. Alasannya apa Mas? Ya alasannya itu bahwa ini setelah pemilu berlangsung ya, tanggal 14 Februari itu berlangsung, kemudian tanggal 15, 16, tanggal 17 yang namanya Bu Sis selaku sebagai pemenang urutan kursi keempat ini itu didatangi warga masyarakat Desa Dokoro. Desa Dokoro itu yang sebelumnya menurut SK DPD itu adalah milik desa binaan Saudara Tony, yang di Desa Dokoro itu ada suara PDI Perjuangan 1455. Tahu-tahu Desa Dokoro warganya itu ke rumahnya Bu Sis menyatakan bahwa Bu Sis itu tidak lolos untuk pemilu ini karena Desa Dokoro itu bukan milik Saudara Tony tetapi milik Saudara Erin. Erin itu di bawahnya Bu Sis ada 2 tingkatan. Jadi ada sistem itu bedol desa Pak. Jadi satu desa dengan perolehan suara 1455 yang tidak mengganggu suaranya pemilik desa binaan, yang akhirnya dipindahkan caleg di desa binaan itu dengan dibekali SK. Desa Dokoro sudah dicabut dan dipindah tangankan menjadi desa binaan Erin tertanggal mulai tanggal 1 Februari. Itu kan parah sekali Pak. Berarti sampai dampaknya itu terjadi pergeseran daftar pemilih juga ya? Iya. Sesuai dengan kepentingan ya? Iya. Dan apalagi yang diperjuangkan yang namanya Erin ini kan keponakannya ketua DPC. Yang notabene Bupati Purwodadi. Ya. Nah di situ jadi kami ternyata syarat politik luar biasa. Banyak sekali. Jadi pelik ya akhirnya ya. Di Batang pun juga demikian, Salatiga, Klaten itu justru ketua DPC PDI Perjuangan memang saat itu sempat menyerahkan ke KPU data berkas surat pengunduran diri, akan tetapi berkas itu kan juga
salah juga Pak, fatal. Artinya pengunduran diri mereka itu didasari karena pasal 426 ayat 1 huruf A. Padahal huruf A itu kan meninggal dunia Pak. Mereka kan masih pada hidup. Lah di situ sampai sekarang surat pengunduran diri yang diterima KPU Klaten seperti apa kita nggak tahu, tapi mungkin sudah ada pembenahan yang mungkin revisi, ya direvisi, hurufnya menjadi huruf B, akan tetapi ketua DPC maupun pengurus DPC PDI Perjuangan Klaten tidak pernah melakukan itu. Jadi itu termasuk langsung diambil alih DPD, entah itu terkait tanda tangan di-scan atau bagaimana kita kurang tahu, karena kita melihat KPU yang sekarang di Jawa Tengah ini kayaknya semuanya tertutup ya Pak, tidak transparan. Kita itu minta informasi apa aja sulit, susah untuk kita lakukan. Jadi era keterbukaan pemilu yang jujur, adil itu tidak kami rasakan. Demokratis. Iya, demokratis itu tidak kami rasakan. Iya. Mereka melakukan pleno-pleno secara tertutup. Lah itu. Kenapa itu dilakukan KPU sampai terjadi berani mengambil langkah-langkah seperti itu? Oke Mas. Kemudian berikutnya Mas, ini masalahnya jadi banyak ya, kalau diurai satu-satu itu ya. Ya tujuannya supaya masyarakat gamblang sih ya, supaya juga menjadi pendidikan politik yang baik ke depannya ya. Oke, yang saya dengar, masyarakat dengar itu KPU tidak mau disalahkan ya, karena KPU itu mengaku pilkada urusan pelantikan itu adalah urusannya dengan kata-katanya bahasanya dengan partai politik, tidak dengan caleg ya. Itu sebetulnya logikanya seperti apa sih Mas? Kan pencalekan namanya ya, caleg maju itu by name orang kan gitu. Lalu ketika terjadi verifikasi dia bilang KPU itu secara undang-undang urusannya dengan partai politik bukan orang gitu. Itu gimana sih logikanya menurut teman-teman gimana itu? Sehingga KPU seolah-olah aku nggak salah loh seperti ini karena ada undang-undangnya gitu. Ya itu kan bahasa mereka Pak, mungkin untuk mengamankan mereka dari tuduhan-tuduhan, tapi yang jelas kan caleg itu kan direkrut mulai dari masa, jadi mulai aturan-aturan itu diberlakukan, kita DCS, DCT, aturan yang dipilih itu seperti apa. Itu yang diproseskan nama caleg itu. Iya lah DCS, itu. DCT itu nama orang. Kalau itu tidak diakui lah terus bagaimana? Bahkan ada fotonya ya. Iya, itu foto semua persyaratan kita harus memenuhi. Kan artinya by name kita ada di semua di situ. Tapi kenapa dengan adanya peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah ini mereka tidak menganggap kita sebagai bagian dari peserta pemilu itu, hanya partai. Sedangkan data yang mungkin mereka terima belum tentu kebenarannya. Harusnya kalau KPU itu memang betul-betul profesional, bijaksana, adil dan tidak berpihak kemana-mana, paling tidak kalau memang itu ada surat-surat pengunduran diri yang dikirimkan dari 14 hari ya, partai, paling tidak caleg-caleg itu juga diajak bicara ya? Iya. Caleg yang diadukan itu diajak bicara ya? Iya, klarifikasi artinya ya. Apakah benar ini ada pengunduran diri dari caleg, masalahnya apa, karena apa? Nama, kan? Iya, karena itu menyangkut orang banyak Pak, itu menyangkut partai, menyangkut masyarakat, menyangkut semua kalangan. Pemilih. Iya begitu. Jadi tidak ada klarifikasi selama dari tidak ada sama sekali yang mau diganti itu ya? Ya, kita ada mendengar salah satu KPU kabupaten mana di Jawa Tengah yang tetap akan, mereka siap menjalankan mekanisme aturan, akan tetapi KPU juga akan mengundang untuk klarifikasi caleg yang akan digeser itu, dan akan disiapkan surat pengunduran diri yang baru yang top dari KPU. Itu top, mantap itu bagi KPU yang berani melaksanakan itu top. Jadi berkembang ya akhirnya ya. Aturannya itu berkembang sesuai dengan keadaan ya. Iya, karena mereka juga nggak mau resiko Pak. Artinya karena apapun kita dari komunitas yang sudah kita setiap hari komunikasi, koordinasi ya. Itu kita tetap akan mengambil langkah-langkah upaya-upaya hukum
kita ke DKPP maupun gugatan ke PT UN, dan ini baru kita bahas, kita akan melakukan pelaporan ke Polda Jateng terkait dugaan pidana yang dilakukan oleh KPU daerah yang saat ini jadi kalau menurut saya kurang fair, artinya kurang profesional. Di balik ini ada apa? Jadi kalau masalah sengketa proses pemilunya, misalnya dugaan kecurangan hasil, itu adalah sengketanya di mahkamah partai ya. Tetapi kalau ada dugaan pidana pemalsuan dokumen, itu berarti pidana ke Polda ini ya. Iya. Ya juga kita akan ke PT UN juga, PT UN, DKPP, jadi langkah-langkah upaya hukum, karena kita semua kan saat ini juga didampingi lawyer, didampingi pengacara yang berpengalaman dan memang tahu aturan tentang pemilu, ya nanti kita tetap akan melakukan itu juga. Akan tetapi apabila saat ini mungkin DPP dalam mengambil alih untuk memutuskan kebijakan yang terjadi polemik di Jawa Tengah ini, mereka betul-betul adil karena kita itu di dalam berpartai bersama-sama untuk menjaga marwah partai, dan itu bisa diselesaikan dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh DPP PDI Perjuangan. Terus kemudian syarat-syarat memang kita sebagai caleg yang terpilih dengan suara terbanyak yang akan dilantik, ya tentunya semua itu tadi yang akan kita sampaikan, menempuh upaya-upaya hukum tidak akan kami lakukan. Oke. Gitu. Tapi itu memungkinkan Mas, kan sebagian sudah berproses dan sudah ada penggantian itu ya? Iya, ya itu nanti kan ini proses sebenarnya pintunya ada ya, PAW juga ya? Iya. Harusnya ya. Nanti lah ya proses itu akhirnya kan nanti PAW, Pak. Oke. Iya. Jadi masih ada harapan itu ya? Iya. Ya mungkin ini sebelum ditetapkan ini mungkin meskipun ada pergeseran, apabila ada langkah-langkah DPP selaku pimpinan tertinggi kami mengambil alih, dan itu mungkin ada surat semacam surat anulir. Iya, untuk tidak memberlakukan PP 01 yang saat ini melanda di Jawa Tengah ini, semacam surat tugas. Surat tugas dari DPP, atau paling tidak nanti segera menghubungi KPU yang terjadi di Jawa Tengah atau DPC, saya kira itu akan selesai. Masalah ya. Clear dan sesuai dengan harapan teman-teman yang berjuang secara dapil mendapatkan suara terbanyak, yang seharusnya berhak dilantik akhirnya harapannya dilantik ya dengan perjuangan ini ya. Iya. Kalau itu nanti bisa terrealisasi, maka upaya-upaya hukum selesai ya. Iya. Oke, Mas, saya juga akan bertanya nih, masyarakat juga nggak paham nih. Ada PP nomor 1 2023 yang mengatur pemandate ya. Kemudian ada PP lagi, setelah itu Kesro, ada PP nomor 3 03 2024. Ya. Apa Mas isinya kedua PP itu Mas? PP 01 DPD itu tahun 2023 itu ya menerapkan sistem aturan komandante yang saat ini diberlakukan di Jawa Tengah. Yang selama ini makan korban ya, tanda petik ya. Oke. Memang sosialisasi itu tadi sudah saya sampaikan dilakukan hampir 2 tahun yang lalu. Oke. Sebelum DJS, DJT itu memang sudah disosialisasikan, akan tetapi kan banyak sekali yang mengambang di situ. Mengambang artinya caleg itu tidak bisa memaknai dari isi sepenuhnya PP 01 itu, atau mungkin kalau saya merasa itu ada salah satu pasal nomor 65, barang siapa membocorkan secara sengaja atau tidak sengaja terkait urusan aturan itu, PP 01 2023, iya, itu akan diambil tindakan tegas dari aturan partai. Makanya banyak sekali caleg yang mungkin tidak paham sepenuhnya, karena memang itu tidak dibekali ke kita. Hanya waktu sosialisasi di layar slide itu disampaikan menurut PP 01 dan sebagainya, terus bagaimana sistem pembagian di BPP, dari desa binaan DPT itu bagaimana, 1,5 banding 2, ternyata itu juga sangat memberatkan kita, Pak. Kita itu newcomer, itu kalau modalnya 19.000 diadu dengan yang 28.000 dan mereka kompetitor kita incumbent,
ya ndak ada menangnya Pak, ya? Pasti kalah. Seharusnya Pak. kalau Iya. itu tujuannya untuk menciptakan kemenangan gotong royong, harusnya yang incumbent gendong yang newcomer ya. Oh iya no, lah itu sesuai dari partai itu kan mengedepankan asas gotong royong Pak. Asas gotong royong bagaimana kita bersama-sama membesarkan partai. Lah kalau kita sebagai newcomer, sebagai pendatang baru, kita modalnya saja sudah berbeda, kita harus mengalahkan kompetitor kita incumbent dengan modal yang berbeda. Modal DPT maksudnya. Iya, modal DPT yang berbeda. Besar, ya. Kita sudah kalah aspirasi, kalah kebijakan, kalah menata kader. Lah terus kita untuk bisa menang itu di mana, Pak? Iya, itu mungkin sehingga kurang tuntas waktu itu ya aturan PP 0123 itu yang 2 tahun lalu sebetulnya sudah disampaikan. Iya. Tapi mungkin tidak tuntas dan mengambang ya. Iya, dan setiap kali kita pertanyakan, kan banyak itu daerah kabupaten-kabupaten yang mempertanyakan itu nanti sistem ini yang diberlakukan aturan yang bagaimana atau suara terbanyak atau prosentase, itu ngambang Pak. Jawaban mereka selalu menyampaikan itu nanti kebijakan partai yang memutuskan. Kita sebagai kader udah jalani saja. Jalan aja ya. Nah, ketika kami protes di akhir-akhir ini, kenapa kalian kemarin tidak, kalau keberatan tidak mengundurkan diri? Loh, kita protes kurang 2 bulan loh Pak. Kalau kita mundur sudah habis miliaran loh. Ya, betul, untuk operasional kita di lapangan. Proses nih ya. Iya, sudah berproses. Jadi disitulah mungkin menurut saya ada beberapa kekurangan, kelemahan dari sistem ini, ya. PP 01. Oke, kemudian setelah Kisruh muncullah PP 03 2024. Isinya apa itu Mas? Ya, PP 03 itu muncul dan ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri beserta Sekjen Hasto Kristianto, kalau tidak salah tanggal 17 April 2024. Bulan kemarin dong. Iya, baru saja. Setelah Kisruh kan berarti? Setelah Kisruh. Nah, isinya apa itu Mas? Ya, karena itu runtutan dari gejolak dari daerah-daerah seperti Sukoharjo. Ya, merespon. Kami juga selalu komunikasi, kita datang ke DPP, mengadukan perselisihan sengketa di Mahkamah Partai. Yang saat itu DPP juga sudah mengeluarkan aturan baru yang tertanggal 17 April 2024. Isinya ya yang poin-poin penting. Poinnya aja yang paling penting. Poin yang terpenting adalah tetap memberlakukan melantik suara terbanyak sesuai hasil KPU. Itu yang pertama. Kemudian di pasal 25 PP 03 sebagai penutup bahwa setelah diterbitkan dan ditetapkan PP 03 ini berarti semua peraturan yang sebelumnya itu akan tidak diberlakukan. Tegas itu ya? Tegas PP 03 itu sebetulnya orang awam memaknai itu kan menganulir aturan yang sebelumnya berarti? Ya seharusnya Pak, itu berarti yang namanya kan teman-teman yang berjuang ini diakomodir di PP itu sebetulnya? Sebetulnya Pak Bejan, itu memang harusnya kalau kita sudah melihat pasal 25 itu berarti selesai. Semua peraturan yang ada di dalam aturan partai harus mengikuti PP 03. Peraturan itu yang baru yang harus melebur yang lama kan, namanya peraturan ya. Iya. Tapi nyatanya prakteknya KPU masih tetap mengganti terus ya. Iya. Dan partai masih mengusulkan penggantian juga ya. Masih sampai saat ini hampir. Nah, itu gimana sebetulnya itu? Padahal peraturan itu yang bikin DPP loh ya. Ya makanya itu KPU kenapa itu gegabah sekali dalam menentukan pergeseran itu, kan harusnya juga mereka profesional, artinya di dalam permasalahan-permasalahan yang saat ini sebetulnya kalau mereka mau jujur Pak juga tahu kasus internal PDI Perjuangan ini, saya rasa mereka juga tahu juga, paham ya, sekali ya. Tapi memang Mas, saya mendengarkan juga Pak Cekek ya sebagai komandate di wilayah Surakarta ya, itu mengatakan PP 03 itu katanya tidak menganulir PP 01 gitu. Gimana sih itu sebetulnya? Pemahamannya kok jadi beda-beda gitu, bahwa di situ tidak ada kata-kata menganulir aturan PP 01. Jadi itu hanya mengakomodir orang yang mempersoalkan gitu loh. Itu gimana sih? Kita aja bingung juga itu yang mendengarkan itu. Iya.
Ya memang bahasanya di PP 03 tidak ada untuk menganulir pasal-pasal yang ada di dalamnya PP 01. Akan tetapi kan itu sudah jelas Pak Bejan. Di pasal penutup, pasal 25 itu bahwa setelah ditetapkan dan diterbitkan peraturan PP 03 ini berarti semua peraturan sebelumnya akan tidak diberlakukan. Sebenarnya tegas ya, jelas, iya. Ya kalau memang ada rekan beberapa yang mengartikan seperti itu ya monggo silahkan. Artinya kita sebagai kader tetap akan tegak lurus, apa yang menjadi keputusan dari DPP PDI Perjuangan akan kami hormati. Oke, dan nanti mungkin kalau proses hukum berjalan akan terbukti di sana ya. Iya. Oke Mas, kemudian Mas, saya mendengar Mas Wawan kemarin ke Jakarta ya, mengikuti sidang Mahkamah Partai dalam persoalan ini ya. Iya. Hasilnya apa Mas? Ya poin penting yang di situ istilahnya kita itu kan sebetulnya sesama kader ya Pak. Jadi kita itu menjadi bagian keluarga yang seharusnya tidak mengalami peristiwa-peristiwa ini. Di situ disebutkan bahwa kita menjadi bagian keluarga besar yang mencari solusi. Artinya ini jangan diartikan sebagai sidang Mahkamah Partai. Jadi kita diskusi, kita musyawarah, mediasi lah ya. Mediasi di DPP yang disampaikan seperti itu. Artinya hanya disampaikan kita sebagai kader-kader harus patuh dan taat dengan aturan apa yang menjadi putusan dari DPP. Seperti itu. Tapi bagi kami kan juga ngambang juga Pak. Kita sudah berjuang ke sana kemari dan seharusnya rekan-rekan kita yang di dalam barisan Banteng Socoludiro itu kan harusnya sudah tenang, sudah refreshing, menikmati hasil, masih ke sana kemari tiap hari, masih untuk kita ketemu rapat di Jawa Tengah, bergilir di Salatiga, di mana, sampai demo, sampai ngirim karangan bunga. Lah itu kan sebetulnya kita juga kasihan juga Pak. Artinya saya hanya berharap semoga DPP mengambil langkah yang betul-betul bijak dan tidak keliru. Karena apapun yang menjadikan polemik di Jawa Tengah ini, sebetulnya kita sesama kader ya di internal Partai PDI Perjuangan menganggap bahwa kita menjadi keluarga besar yang seharusnya kita bersama-sama menjaga marwah Partai PDI Perjuangan ke depan agar lebih baik dan harusnya kita lebih solid dengan mengingat hasil pemilu di 2024 ini yang tidak sesuai ekspektasi. Segera kita lakukan, mungkin kita melakukan evaluasi di dalam partai kita, di DPC masing-masing ataupun di DPD, yang mana tujuannya ke depan harus bisa untuk lebih baik kemajuan partai ya. Kemajuan partai ke depan. Mas Wawan Mulung, ini kan sebetulnya kan kalau partai lain ya, ini kan caleg sudah cerita lewat ya. Ya. Dan kemudian hari-hari ini adalah partai politik semuanya memasuki babak baru pilkada serentak ya, di daerah masing-masing. Itu pekerjaan yang mungkin tidak lebih berat daripada pileg juga kemarin. Betul. Tetapi satu sisi di teman-teman di PDIP ini masih menyisakan kekisruhan itu. Kira-kira menurut Mas Wawan nih, PDIP saat ini kondisinya yang kemudian ada kemelut-kemelut internal itu, gimana nanti bisa menghadapi pilkada Mas? Ya sebetulnya kita itu berharap juga tidak seperti ini Pak. Artinya kalau kemarin segera diambil alih DPP, segera menyelesaikan kemelut yang terjadi, karena memang permasalahan-permasalahan ini kan timbulnya dari hasil pemilu 2024 yang tidak sesuai ekspektasi Pak. Jadi di luar dugaan kita hasil ini, yang menjadikan kita terus terjadi muncul permasalahan di internal dengan sistem aturan-aturan komandante. Dan tentunya saat ini bukan hanya di Kabupaten Sukoharjo yang mungkin juga tetap akan berpikir tadi tentang pada masalah saat ini kita harus menghadapi persiapan pilkada, yang mana saat ini banyak sekali yang masih memikirkan memperjuangkan nasib-nasib rekan-rekan yang ada di partainya sendiri. Tentunya juga itu akan mengganggu Pak. Akan mengganggu ya. Konsentrasinya setidaknya pasti pecah ya. Ya kalau dikatakan pecah mungkin tidak begitu, akan tetapi tetap akan terganggu. Karena kita bicaranya bukan masalah internal ke calegnya saja Pak, karena ini kan juga berkaitan dengan pemilih, masyarakat.
Masyarakat ini seperti yang saya sampaikan, masyarakat A mendukung salah satu caleg, sedangkan KPU sudah mengumumkan yaitu sebagai pemenang yang akan dilantik. Akan tetapi setelah 2 hari 3 hari dilakukan pergeseran, dimenangkan caleg B. Nah, mereka juga kecewa. Apakah mereka tidak sakit hati? Sakit hati, Pak. Mereka kecewa. Dan jumlahnya tidak sedikit ya. Masing-masing caleg itu, penjenengan yang menang-menang itu berapa, Mas? Berapa ribu, Mas, kemarin perolehannya? Gimana? Masing-masing caleg yang sekarang tidak dilantik, yang seharusnya menang secara dapil kemarin dapat berapa ribu per orang? Wah, banyak, Pak. Klaten itu ada yang mendapat 9.300 berapa nggak dilantik. Tidak dilantik iya. Ya. 6.000 berapa? Itu kalau di partai lain jenengan dilantik itu. Oh iya. Juara 1 iya. itu. Di partai lain loh ya. Iya. Di PDIP kan memang, mohon maaf, di Jawa Tengah kandang ya, sehingga besar-besar ya. Betul, iya. Dan jumlah yang tidak sedikit ya. Tidak sedikit. Di dapil saya ada 6 kursi. Oh. Sedang saya peringkat nomor 7, Pak. Oh gitu. Akan tetapi kalau persentase saya nomor 4, Pak. Oke, ya. Jadi memang teman-teman dari kekisruhan sistem ini itu paling tidak akan mengganggu kondisi masyarakat ya, yang kemarin sudah memilih calegnya tetapi ternyata tidak dilantik ya. Kemudian nanti menghadapi pilkada juga setidaknya berpengaruh ke sana juga ya. Harusnya sudah konsentrasi ya. Ada sih kita dengar-dengar masyarakat ataupun kader bahkan struktural kecewa dengan penerapan sistem komandante ini. Mereka ya ada sebagian yang dengar-dengar akan mengembalikan baju partai dan kemarin ramai juga itu ya. Bentuk-bentuk apa ya, kekecewaan dari orang itu kan beda-beda. Oke Mas, kesimpulannya sistem komandante ini sebetulnya efektif buat partai atau tidak? Buat PDIP? Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya, Mak. Positifnya apa, Mas? Positifnya kita antar kader tidak bisa baku hantam. Ya, jadi itu pembagian wilayah ya. Yang kedua, kalau itu dilakukan mungkin secara modal BPP DPT itu adil, terus itu dilakukan sosialisasi yang betul-betul matang, saya kira itu juga hasilnya maksimal sebetulnya. Akan meminimalisir timbulnya masalah-masalah. Oke. Ya, sisi negatifnya ya seperti ini, masyarakat jadi masyarakat ada yang kecewa, wah besok percuma saya tidak akan memilih pilkada yang diusung dari ini, yang dari ini, ya namanya orang banyak begitu, Pak. Jadi tujuannya dibuat sistem komandante itu PDIP sebetulnya bagus. Karena caleg di antara PDIP itu di dapil yang sama itu kan kurang lebih ada 6 gitu tuh ya Mas, ada 10, ada 7. Itu supaya tidak berebut pemilih gitu ya. Jadi PDIP mengatur, oh caleg A kamu di desa sana saja golek pemilih, caleg B di sana saja, tidak boleh saling nyebrang ya. Itu paling tidak kalau itu diberlakukan ya jangan menabrak aturan, Pak. Oke. Masa aturan di dalam aturan sama saja negara di dalam negara itu. Betul. Iya. Jadi kata-katanya itu sistem komandante itu supaya tidak terjadi kanibalisme antar caleg PDIP di dapil yang sama. Ya. Tetapi pada akhirnya malah justru menjadi alat kanibal untuk di internal PDI Perjuangan. Contoh-contoh tadi yang saya sampaikan, Gerobokan sudah saya jelaskan. Di Karanganyar pun juga. Karanganyar itu ada salah satu incumbent anggota dewan yang mana 2024 itu tidak mengerti sistem komandante, akan tapi dia dipasang sebagai caleg. Lah jadi dia dipindah dapil, Pak. Iya. Anggota dewan dipindah dapil dan tidak dimasukkan menjadi komandante. Kalau bahasanya di kami itu menjadi kopilot, hanya untuk melengkapi persyaratan kuota dapil, dan ternyata hasilnya betul-betul diumumkan KPU, Bainim dia menang. Nah ini juga disingkirkan, Pak, kan kasihan, tidak tahu menahu sistem komandante, akan tetapi menerima pemberlakuan aturan komandante. Sistem itu ya. Jadi itu juga kencang nanti perlawanan kita. Betul. Memang akhirnya saling menabrak ya. Kalau dibaca ini ya. Tujuannya bagus, tetapi ternyata prakteknya juga ternyata justru mengkanibalisme aturan itu. Iya, karena syarat kepentingan, Pak. Itu yang mungkin mempunyai peran-peran penting di struktural itu akan menggunakan hak-hak prerogatifnya. Jadi justru
digunakan pihak-pihak tertentu sistem ini untuk di sisi lemahnya akhirnya digunakan ya. Itu yang perlu kita bongkar, itu yang perlu kita evaluasi, dan itu yang perlu dimonitor oleh DPD maupun DPP. Segera itu dievaluasi. Artinya tidak hanya sebagai korban komandante yang betul-betul kalah di teritorial, akan tetapi ada upaya-upaya yang tadi saya sampaikan syarat dengan kepentingan menyingkirkan beberapa kader dengan cara-cara yang tidak sportif. Ini yang mestinya harus dievaluasi ya. Artinya tujuannya baik, tapi ternyata aturan itu memberi peluang-peluang untuk kanibalisme baru ya. Sehingga banyak korban juga, syarat kepentingan dan segala macam. Ini yang seharusnya dievaluasi ya. Betul. Misalnya kalau ini nanti diterapkan seterusnya dan seluruh Indonesia, gimana Mas gambaran penjenengan? Wah, kami malah justru bayangannya seperti itu Pak Bejan. Yang kami takutkan, andai kata sistem aturan komandante di Jawa Tengah ini diakomodir seluruh nasional ya, dan diberlakukan menurut dilantik sesuai versi komandante, saya tidak bisa membayangkan di tahun 2029 pemilu yang akan datang. Karena apa? Kita ini kan terbagi menjadi beberapa wilayah DPD. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Selatan, DIY, Jawa Barat. Andai kata mereka besok itu membuat aturan sendiri-sendiri yang akan memberlakukan sistem-sistem mereka yang mungkin dipersiapkan dari DPD masing-masing, betapa chaosnya Pak. Saya tidak bisa membayangkan. Ini saja di beberapa kabupaten di Jawa Tengah saja sudah chaos. Dan mereka pastinya dia juga mereka juga akan berpegang pada Jawa Tengah. Kenapa Jawa Tengah bisa memberlakukan aturan sedangkan DPD yang lain tidak? Lah bahayanya di situ. Andai kata DPD itu terus memberlakukan aturan sendiri-sendiri, bagaimana Pak marwah partai? Ya. Jadi di situ tidak bisa lagi kita melihat pemilu harus jurdil, kemudian bebas terbuka ya. Karena sebetulnya ini seperti semi proporsional tertutup akhirnya. Ya, betul, semi proporsional tertutup. Akhirnya kembali ke sana di PDIP kalau itu diterapkan nantinya. Betul, Pak. Oke, Mas. Kemudian saya juga pengen tanya, kan kalau nggak salah itu penjenengan Sukoharjo ya? Sukoharjo itu yang berlaku kan Sukoharjo, Wonogiri, Klaten. Itu komandannya kan Pak Cekek ya? Kalau nggak salah ya? Ya, Klaten, ya. Kan Pak Cekek di bawah wilayah binaan Pak Cekek ya itu ya? Bukan itu. Kalau saudara kita yang dari Wonogiri, Mas Cekek itu kan masih tetap sebagai ketua DPC Wonogiri, akan tetapi di dalam memberikan sosialisasi di wilayah-wilayah kami dengan menyampaikan bahwa Mas Cekek itu supervisor. Supervisi. Ya, supervisinya ya. Saya juga heran, masa di partai ada supervisor. Nah, itu kan adanya di perusahaan-perusahaan. Oke. Terus kemudian Mas, kalau nggak salah sistem ini kan katanya ya, itu kan Kabupaten Wonogiri sendiri kan kursinya turun 1 dari 28 menjadi 27. Nah, berarti kan juga belum bisa dikatakan program komandante ini berhasil di Jawa Tengah, Pak. Iya, itu. Kalau di Sukoharjo sendiri naik apa turun? Naik 1 kursi. Oh, naik 1. Ya. Dengan sistem ini ya. Dengan sistem ini kita naik 1 kursi. Oke. Jadi memang pelik persoalannya agak pelik. Tetapi ya harapannya dengan podcast ini langsung dari salah satu korbannya tanda petik supaya masyarakat itu juga gamblang gitu ya. Gamblang kalau memang sistem ini ada kekurangan mungkin ke depan harapannya diperbaiki. Dibenahi, iya. Dan yang paling penting teman-teman yang sudah berjuang ini nanti endingnya adalah mendapatkan hasil sesuai harapan gitu ya harapannya ya. Iya, itu harapan dari kami, Pak. Karena kita ya juga tahu kita itu sebetulnya tidak akan melawan. Artinya kalau memang nanti ada kebijakan-kebijakan dari DPP, artinya kita itu tetap akan patuh dan taat dengan aturan-aturan yang ada. Yang penting jangan tersakitilah. Wong kita sesama kader, kita sama-sama berjuang. Kita mempunyai DNA yang sama, ideologi yang sama, panutan yang sama. Sama-sama untuk menjaga marwah partai, untuk membesarkan PDI Perjuangan. Di saat kita
menerima hasil pemilu 2024 yang seperti ini, yang tidak sesuai ekspektasi, artinya marilah kita segera evaluasi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita di lapangan. Kita untuk ke depan tetap akan menjadi pasukan-pasukan yang di lapangan yang akan tetap berjuang memenangkan PDI Perjuangan, entah itu pilkada, pileg, pilpres, pilgub, pokoknya semua yang diperintahkan dari PDI Perjuangan akan kita berusaha untuk mengamankan. Oke Mas, misalnya nanti akhirnya terpaksa menempuh jalur hukum, kemudian hasilnya tidak sesuai harapan, kira-kira teman-teman masih tetap akan berjuang berlabuh di partai PDIP atau bagaimana ke depan? Wah, kalau itu sudah menyangkut pribadi-pribadi ya Pak. Kalau saya kan memang dari dulu, saya memang mulai dari simpatisan, mulai dari relawan, mulai dari kader, dan kami menjabat sebagai struktural, dan terus sampai saat ini saya sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan 2 kali periode di Kecamatan Baki. Oh, Kecamatan Baki ya. Ketua DPC. PAC. PAC. Ketua PAC ya. Cukup lama juga ya, berarti dari nol sampai jadi struktural. Saya, berapa tahun Mas? Saya 14 tahun. Oke. Dan baru kali ini nyalek ya? 2 kali Pak saya. 2 kali. Yang kemarin 2019, saat itu kami juga dinyatakan belum lolos, perolehan suara kami by NIM 5.885. Tetapi aturan KPU. Dan bisa diterima ya? Bisa diterima, kita tidak protes Pak. Iya, karena memang itu sudah menjadi bagian risiko. Tapi kalau sistem komandante ini kan ya tadi, karena ada bentuknya protes-protes itu karena kita ngambang dalam menerima sosialisasi. Iya. Oke, peraturannya maaf seperti kalau ada pasalnya seperti pasar karet juga ya. Iya. Mengembang ke sana, mengembang ke sini, sesuai dengan perkembangan saya baca loh ya dari penjelasan tadi. Ya, semoga nanti DPP PDI Perjuangan tetap menegakkan kebenaran. Jadi bukan pembenaran ya Pak. Artinya karena saat ini kita hanya ada 2 pilihan, DPP akan memutuskan ini dengan menjunjung tinggi kebenaran atau pembenaran. Pembenaran atau kebenaran beda ya? Beda, kebenaran dengan pembenaran. Pembenaran bisa jadi membenarkan undang-undang yang dibuat. Iya. Kalau kebenaran kita bicara untuk marwah ya. Marwah partai. Oke, Mahkamah Partai itu sidangnya sampai mana sekarang? Kemarin kita sudah 2 kali Pak dihadirkan di DPP 2 kali, dan kemarin melalui Zoom itu 1 kali, dan ini mungkin masih ada 1 kali lagi diundang di DPP. Setelah itu putusan? Ya. Putusan? Ya. Putusan entah apapun hasilnya beriringan dengan rencana menempuh jalur pidana juga ini ya? Siap. Kecuali putusan Mahkamah partainya misalnya sesuai dengan hasil, semua berhenti ya? Semua berhenti. Berarti masih ada 1 kali lagi ya Mas? Ya, tapi kalau tidak ada keadilan bagi rekan-rekan saudara-saudara kami yang sudah di bawah wadah organisasi Banteng Socoludiro, saya kira semua akan kita tempuh upaya-upaya hukum. Oke. Karena kami tetap tidak akan pernah gentar, kami tidak akan pernah takut dengan intimidasi, intervensi, ancaman apapun. Karena kita sebagai kader sudah terbiasa, terdidik oleh Ibu Ketua Umum kami untuk berani menyuarakan kebenaran. Jadi tidak akan pantang mundur untuk kita dalam berjuang bersama menyuarakan kebenaran. Oke. Memang ada intimidasi Mas selama ini Mas, setelah kasus ini kisruh-kisruh ada intimidasi? Yo banyak sih, tapi bukan saya. Tapi bukan saya, rekan-rekan itu banyak sekali yang mungkin ya, yang namanya intimidasi kan tidak harus dengan kekerasan, mungkin dengan rayuan, dengan mungkin ditawarkan apa atau bagaimana. Ada juga? Ada Pak. Itu sebenarnya saya ingin tanya juga, setelah kisruh ada nggak komunikasi, khususnya lewat ketua paguyubannya, untuk penyelesaian misalnya di luar jalur itu misalnya? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada, hanya disampaikan permasalahan-permasalahan seperti di seperti di DPP kemarin. Kan ketua DPD hadir juga. Di situ juga disampaikan Pak Bambang Pacul ya? Ya, Pak Bambang Pacul, kalau ada masalah-masalah nanti ketemu dengan saya. Gitu. Kita selesaikan. Malu sebetulnya, kita malu. Iya, ini urusan dapur PDIP jadi masyarakat Indonesia tahu ini. Malu Pak kita. Ya tapi ya itu karena kita tertanam jiwa-jiwa kita sebagai petarung, kita sebagai
yang sering di medan tempur dan selalu dibekali dengan apa ya, pendidikan politik yang kita harus berani menyuarakan kebenaran, tidak pernah takut dan tidak pernah ciut, ya akhirnya jangan disalahkan kalau kita di dalam menyuarakan untuk menuntut keadilan ini dianggap mungkin kita itu dianggap terlalu berani dan sebagainya, yaitu termasuk sukses didikan senior-senior kami. Didikan dari Bu Ketua Umum sendiri. Siap, sebetulnya ya. Siap. Oke Mas, terakhir kalau ada harapan atau apa buat partai panjenengan, buat masyarakat, monggo. Khususnya untuk masyarakat yang saat ini sedang mengikuti proses perjuangan dari caleg-caleg yang didukung oleh masyarakat, tentunya semoga nanti bisa diterima di DPP untuk dalam perjuangan kami menuntut keadilan, menegakkan kebenaran. Semoga DPP segera mengambil alih dan memberikan putusan, karena DPP termasuk Dewan Pimpinan Pusat, pimpinan tertinggi kami yang akan memberikan keputusan secara final dan mengikat, tentunya agar segera diselesaikan konflik di internal Jawa Tengah ini, agar saudara-saudara kita semuanya fokus, karena ini sudah mendekati penyaringan calon bupati, wakil bupati, pilkada di wilayah masing-masing. Tentunya harapan kami untuk DPP segera memutuskan, menyelesaikan permasalahan yang melanda di DPC Jawa Tengah. Dan harapan kami masyarakat untuk mengajak semuanya, tentunya kami bersama panjenengan untuk tetap setia mengawal dan mendoakan caleg-caleg pilihan masyarakat untuk ke depan bisa menempati posisi dan dilantik menjadi anggota DPRD yang bisa menampung aspirasi-aspirasi dari panjenengan semuanya. Yang sudah memilih. Yang sudah memilih. Yang sudah menitipkan aspirasi ya. Iya, betul. Oke, Mas Wawan Mulung, terima kasih sekali waktunya, cukup panjang kita berdialog tentang masalah Komandate Stelsel yang menimbulkan kisruhan di internal caleg-caleg yang selama ini ada sekitar 30 ya yang sudah bergabung. Kalau itu yang mengajukan gugatan link di sengketa Mahkamah Partai itu ada 38, Pak. Oh, 38. Tapi ya, jumlahnya itu akan besar sekali manakala mereka itu mau menyuarakan. Oh. Iya. Sebetulnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kalau mau bersuara yang tidak muncul, yang tidak bersuara itu akan lebih banyak dan lebih besar. Dan yang lagi seperti saya, itu kan yang versi by name, yang muncul 38. Yang versi prosentase versi prosentase ya? 2 kali lipatnya itu, Pak, mungkin. Dan sementara ini masih diam ya? Masih diam, iya. Jadi ada potensi. Mungkin, kalau ditanya apakah mereka kecewa? Kecewa, Pak. Apakah mereka tidak sakit hati? Sakit hati. Namanya kita dari awal direkrut itu dipasang caleg, kita untuk bahasanya direkrut itu untuk diberlakukan prosentase, bukan suara terbanyak. Oke. Oke, Mas Wawan Mulung, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman membuahkan hasil. Siap. Sehingga teman-teman ini seharusnya saat ini sudah menikmati ya, menang secara dapil versi KPU, tetapi kok belum bisa tenang karena ternyata tidak dilantik oleh KPU ya. Udapannya masih ada kesempatan nanti Mahkamah Partai PDIP ya. Mungkin sidang sekali lagi hasilnya sesuai harapan. Harapannya seperti itu. Terima kasih sekali lagi Mas Wawan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini membawa pencerahan lah untuk kita semua. Amin. Politik yang mudah-mudahan kalau ada kurangnya bisa disempurnakan ya. Siap. Amin. Saya lagi terima kasih. Saya Bejan Saidan dari Jateng Pos TV undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.